Selanjutnya ayah bunda dari berbagi peran ayah dan ibu seperti apa ya teknisnya gitu ya. Saya akan sampaikan 2 slide terakhir ya tentang tips ya untuk ayah dan bunda tentang berbagi peran ini. Yang pertama yang paling utama adalah berbagi waktu. Mengapa waktu? Karena itulah yang paling mahal, karena itulah yang paling sulit, karena itulah pokok dari yang namanya berbagi peran. Jadi karena kehidupan kita itu adalah waktu itu sendiri, maka kita sebagai ayah dan sebagai ibu memang harus secara serius itu membagi waktunya untuk keluarga dan untuk urusan yang lain, gitu ya. Dan ketika kita bicara peran keluarga dan waktu, maka kita tidak hanya membicarakan masalah kualitas tapi kuantitas waktu. Ini terutama bagi ayah bunda keluarga muda. Ayah bunda keluarga muda itu kuantitas, jumlahnya waktu berinteraksi antar suami istri, kuantitas waktu, jumlahnya waktu untuk mengurus anak, mengurus rumah yang masih berantakan, anak yang masih rewel, masih suka ngompol, itu lebih banyak. Beda kalau anak-anak sudah dewasa, maka kualitas itu mungkin akan jauh lebih berperan. Tapi di awal-awal kita berkeluarga yang dibutuhkan adalah kuantitas gitu ya. Karena semuanya itu butuh waktu. Mandiin anak butuh waktu, masak butuh waktu, bersih rumah butuh waktu, ngajarin membaca butuh waktu gitu ya. Olahraga butuh waktu, beres-beres rumah butuh waktu, semuanya butuh waktu. Nah, sehingga ayah bunda gitu ya, berbagi waktu ini yang benar-benar penting. Bagaimana ayah memanajemen waktu, bagaimana ibu manajemen waktu. Nah, ketika ayah dan ibu itu tidak bisa berbagi waktu gitu ya, maka itu akan menjadi masalah baru. Di poin ini saya juga akan sampaikan gitu ya, ayah ibu perlu membuat scheduling gitu ya, pada usia berapa atau pada jam-jam apa, pada kegiatan apa anak-anak bersama dengan ibu, pada waktu-waktu apa anak bersama dengan ayah gitu ya. Dan jangan lupa juga ada yang namanya me time gitu ya, untuk ibu punya aktivitas, untuk ayah punya aktivitas sendiri. Ada we time, suami istri itu berdua aja, punya waktu khusus, tidak bersama anak. Itu juga harus diatur, dan tentunya family time, berseluruh bersama keluarga gitu. Saya tulisnya di sini me time dan couple time. Itu harus tetap ada karena itu menjaga keseimbangan. Nanti soal di sesi berikutnya kita akan bahas tentang kondisi psikologi ibu gitu ya, bagaimana mengatur emosi ibu, karena waktu ini akan sangat berpengaruh gitu ya. Sebenarnya pekerjaan teknis rumah tangga itu gampang kok, nyapu, bersih-bersih rumah dan sebagainya itu gampang. Cuman bagi waktunya ini yang sering jadi permasalahan. Nah, kemudian poin kedua adalah berbagi bidang keahlian. Nah, tentu ayah dan ibu adalah kombinasi terbaik dalam keluarga. Masing-masing sudah dibekali dengan keunggulan. Nah, bagaimana kita fokus pada keunggulan kita? Suami kita punya keunggulan apa? Istri kita punya keunggulan apa? Ayah punya skill apa? Biasanya ayah cukup kuat dalam skill dan logika, dan ibu biasanya cukup kuat dalam empati dan rasa sayang. Soft skill apa, hard skill apa yang dimiliki oleh ayah dan ibu gitu ya. Itu yang harus didefinisikan. Sehingga itu akan berperan dalam pengasuhan anak. Dan lebih tepatnya itu akan menjadi ketika memang ayah dan seorang ayah itu pada bidang keahliannya, pada bidang skillnya, itu ayah akan berperan lebih banyak. Begitu pula ibu akan mengambil porsi lebih banyak pada bidang itu. Nah, di sini memang kita perlu memahami ya, istilahnya potensi utama dari suami atau istri kita, dan kemudian istilahnya ada lagi blind spot. Blind spot itu sesuatu mungkin yang agak kurang dari suami atau istri kita, yang kita tidak mempunyai keunggulan di situ. Nah, itu kita tutup dengan keunggulan dari pasangan kita. Nah, poin kedua ini saya menekankan pada kesadaran dan bukan cuma sadar, pengakuan. Oh, ternyata istri saya ahli banget dalam bidang ini. Oh, ternyata suami saya antusias kalau dia ngerjakan ini. Dan kita harus memberikan pengakuan, memberikan apresiasi. Berikutnya tentunya yang harus dibagi adalah berbagi bidang asuhan. Kita suami istri mestinya mempunyai gambaran besar dan cita-cita mulia atas kesuksesan anak. Bahwa anak kita ingin anak kita berhasil dalam bidang tertentu misalnya. Maka kekompakan ayah dan ibu dalam mengasuh anak itu sangat dipentingkan. Tentu bidang asuhnya akan sangat variasi gitu ya. Nah, ini sekali lagi didasarkan pada kemampuan ayah dan ibu. Nah, prioritas bidang asuhan itu disusun berdasarkan usia anak dan juga resources yang dimiliki oleh orang tua.
Misalnya kalau ibunya pebisnis, maka berarti ibunya bisa ngajarin bisnis ke anak-anaknya gitu ya. Misalnya bidang asuhan itu. Kalau orang tuanya misalnya senang olahraga, maka anak-anak kita ajak berolahraga dan seterusnya. Jadi kita tentukan, kita definisikan dulu ya bidang-bidang keahlian dan bidang-bidang asuhan yang ingin kita bagi ke ayah dan ibu, dan itu menjadi bidang-bidang pokok yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Semoga next sesi kita juga bisa belajar tentang roadmap pendidikan anak ya. Bagaimana lebih dalam kita mempelajari bagaimana kita mengasuh anak-anak kita, sehingga peran ayah dan ibu kepada anak-anak itu perannya itu adalah seimbang gitu ya. Dan memang harus ada ayah pada anak, harus ada ibu pada ayah. Sentuhan ayah dan sentuhan ibu itu berbeda. Didikan ayah dan didikan ibu itu berbeda, dan keduanya saling melengkapi. Oke, slide berikutnya saya akan lanjutkan dengan komunikasi adalah kunci dalam berbagi peran.